warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinderella Gitaria Zulkarisa dengan NPM 252201028. Pada hari ini saya akan melakukan roleplay komunikasi terapeutik pada pasien dewasa dengan penyakit kronis. Selamat pagi Bu Vivi. Perkenalkan, saya perawat Cinderella yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu bisa memanggil saya perawat Gita. Saya bertugas dari pukul 8 hingga pukul 12 siang nanti. Saya perawat Cinderella ya? Baik, ini saya periksa terlebih dahulu dalam identitasnya. Bisa Ibu sebutkan nama, umur, dan tempat tinggal? Nama saya Kike, umur 65 tahun, tinggalnya di Bandung. Baik, ya benar dengan Ibu Keke, umur 50 tahun, alamat Bandung. Baik, bagaimana kondisi kepala dan leher Ibu pagi ini? Apakah masih terasa tegal dan pusing? Masih terasa kaku banget nih Sus, juga masih agak ada rasa pusingnya, mungkin gara-gara kecapean kali ya Sus. Pada pagi hari ini, saya akan mengajak Ibu berbincang-bincang santai untuk membahas jadwal minum obat serta mengatur makan di rumah agar tekanan darah Ibu stabil. Nanti saya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit di ruang ini saja. Bagaimana, apakah Ibu setuju? Baik, sebelum kita memulai perbincangan pada pagi hari ini, apakah ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya? Baik, saya baca di medis bahwa Ibu sering menghentikan minum obat darah tingginya ya kalau Ibu sudah tidak merasa pusing lagi. Begitu, apakah benar? Ya Sus. Nah, bisa Ibu ceritakan mengapa Ibu berpikir demikian? Soalnya saya udah merasa nggak pusing lagi Sus, jadi saya kira kalau udah nggak pusing berarti obatnya harus berhenti. Baik, saya paham Ibu merasa repot ya kalau misalnya harus minum obat setiap hari. Tapi perlu Ibu ketahui bahwa hipertensi itu sifatnya kronis Ibu. Jadi dia itu jangka panjang seperti itu. Obat hipertensi itu gunanya bukan hanya untuk meredakan pusing, tetapi juga untuk melindungi organ seperti jantung, ginjal Ibu agar bekerjanya tidak terlalu keras karena tekanan yang tinggi begitu. Kemudian jika Ibu merasa nih udah nggak pusing atau badannya terasa lebih enakan, itu obatnya tetap dikonsumsi secara teratur sesuai petunjuk dokter ya Bu. Oh gitu ya Sus, saya kira tuh kalau semisal badan saya udah enakan itu boleh masuk kapsul. Iya Ibu, harus tetap diminum ya. Ibu sudah cukup bagus mengontrol ke rumah sakit. Itu menandakan bahwa Ibu mempunyai keinginan yang besar untuk sehat. Nah, selanjutnya di sini kita bahas untuk makanan di rumah. Nah, biasanya kalau di rumah itu yang masak Ibu? Ya Sus, saya masak buat suami dan juga anak saya. Baik. Nah, mulai sekarang konsumsi garam di rumah itu dikurangi ya Bu. Batas minimalnya itu 1 sendok teh untuk semua makanan yang Ibu konsumsi. Memang awalnya terasa agak hambar begitu ya, dan dingin dan kurang matang gitu. Namun demi kesehatan Ibu agar pembuluh darah Ibu tidak kaku, maka konsumsi garamnya dibatasi. 1 sendok teh untuk semua makanan ya Sus ya. Mungkin bisa saya coba walaupun nanti rasanya hambar dan kesehatan buat saya. Hebat sekali Ibu. Selain makanan, tadi Ibu juga mengatakan kalau misalnya Ibu lagi stres kerja, capek kerja, itu terasa tegang ya lehernya. Nah,
Ketika ibu merasa capek dan stres, ibu bisa mengambil jeda sebentar untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Nah, di sini saya akan contohkan ini ya Bu. Pertama, tarik nafas melalui hidung, kemudian tahan sebentar, lalu hembuskan melalui mulut. Rileks ya Bu. Nah, mari kita coba bersama-sama. Tarik nafas, tahan sebentar, lalu hembuskan. Bagaimana? Rileks? Relax. Baik Ibu Keke, di sini kita sudah selesai berbincang-bincang santainya. Bagaimana perasaan Ibu Keke setelah kita berbincang-bincang, kemudian melakukan relaksasi nafas dalam? Mungkin lebih mendingan ya Susia, badan lebih bisa relax dan juga pikiran agak lebih penuh. Baik. Untuk edukasi tentang jadwal minum obat, kemudian untuk konsumsi garam 1 hari, kita sudah sepakati ya Bu. Khusus saya akan usahain untuk minum obat setiap hari dan juga mengurangi garamnya. Sudah cukup bagus sekali, sudah kooperatif. Nanti sekitar jam 11 siang, nanti saya akan kembali ke sini untuk memberikan resep obat yang baru dan nanti saya akan berikan lembar barik tentang hipertensi yang bisa ibu bawa pulang ke rumah. Sebelum saya meninggalkan ruangan, apa yang ditanyakan? Tidak ada sus. Tidak ada ya. Nanti jika ada keperluan keperawatan, ibu bisa mencap dari yang di samping atau keluarga ibu menemui saya di ruang perawatan. Saya permisi terlebih dahulu, selamat beristirahat. Terima kasih sus.